Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hafizah SEMM. Saya adalah dosen tetap di program studi pengelolaan perhotelan jurusan Hospitality Politeknik Pariwisata Medan. Saat ini saya juga diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi pengelolaan perhotelan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Bagi saya, menjadi dosen bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, memberikan inspirasi, dan mempersiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebagai dosen pendidikan vokasi, saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif harus mengintegrasikan antara teori, praktek, dan juga pengalaman nyata di industri, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi profesional, karakter yang baik, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia hospitality yang terus berkembang. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah manajemen hospitality dengan konsentrasi pada pemasaran hospitality, pengembangan destinasi pariwisata, pelayanan hospitality, serta kewirausahaan. Bidang tersebut saya implementasikan secara terpadu melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penelitian, saya secara konsisten mengembangkan kajian mengenai pemasaran hospitality, pengembangan destinasi wisata, kualitas pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Salah satu publikasi yang saya unggulkan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Pondok Naga sebagai upaya memperkuat daya saing masyarakat, yaitu melakukan penelitian mengenai penerapan nilai-nilai karakter kerja dalam pengelolaan usaha hospitality di kawasan ekowisata Tangkahan sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia pada sektor hospitality. Bagi saya, penelitian itu tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi harus memberikan manfaat dan juga pembelajaran bagi pengembangan masyarakat. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, saya mengembangkan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha hospitality. Salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah penampingan pengembangan event pariwisata berbasis pengalaman wisatawan untuk meningkatkan kepuasan dan niat kunjungan ulang wisatawan di kawasan Parapat. Melalui kegiatan tersebut, saya berupaya mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam praktek nyata, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata. Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga berkontribusi dalam pengembangan institusi melalui penyusunan kurikulum berbasis outcome-based education, yaitu pengembangan pembelajaran berbasis teaching hotel, penyusunan perangkat pembelajaran, serta berbagai kegiatan akademik yang mendukung peningkatan mutu program studi pengelolaan perhotelan. Kedepan, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri hospitality, memperluas pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan publikasi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme dosen. Saya meyakini bahwa pendidikan vokasi yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan pariwisata Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pemasaran hospitality, khususnya materi mengembangkan marketing materials dan hospitality marketing GIDI. Materi mata kuliah ini disampaikan dengan meliputi metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment.
Mata kuliah pemasaran hospitality merupakan mata kuliah semester 6 dengan bobot 2 SKS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan kegiatan pemasaran pada industri hospitality. Mahasiswa mempelajari penyusunan dokumen bisnis, materi promosi, quotation, kontrak kerjasama, hingga penyusunan proyek pemasaran hospitality yang sesuai dengan kebutuhan industri hospitality. Pada materi yang diberikan kepada mahasiswa ini diharapkan mampu menganalisis kebutuhan promosi sebuah usaha hospitality, yaitu menyusun media promosi yang sesuai dengan target pasar, merancang hospitality marketing campaign secara terpadu, bekerja dalam tim untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar industri, yaitu dengan kemampuan tersebut mendukung capaian pembelajaran mata kuliah, khususnya kemampuan mengkoordinasikan penyusunan materi promosi dan merencanakan kegiatan pemasaran hospitality. Materi yang dipelajari meliputi promotion campaign, media planning, promotion calendar, penyusunan brosur dan juga flyer, konten media sosial, strategi pemasaran digital, penyusunan indikator keberhasilan promosi. Materi yang disampaikan dengan contoh nyata yang diambil dari industri perhotelan, sehingga mahasiswa memahami penerapan konsep dalam dunia kerja. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan dukungan Learning Management System atau LMS. Saya memulai pembelajaran dengan apersepsi melalui diskusi mengenai strategi promosi hotel yang sedang berkembang. Selanjutnya, saya menjelaskan konsep dasar menggunakan media presentasi dan juga studi kasus. Setelah itu, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan hospitality marketing campaign berdasarkan kasus yang telah diberikan. Model pembelajaran ini mengkombinasikan teori dan praktek agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah project-based learning, case method, diskusi kelompok, presentasi demonstrasi, praktek penyusunan dokumen bisnis dan media promosi, serta mahasiswa tidak hanya menerima materi tetapi juga menghasilkan produk nyata berupa hospitality marketing campaign yang dapat diterapkan pada industri hospitality. Metode ini sesuai dengan pendekatan yang dirancang dalam RTS. Interaksi pembelajaran yang saya bangun secara aktif pada awal pembelajaran yaitu mengajukan pertanyaan pemantik atau pemicu seperti, jika Anda menjadi sales and marketing manager sebuah hotel baru di Medan, kira-kira strategi promosi apa yang akan Anda lakukan dalam 3 bulan pertama? Nah, mahasiswa kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi target pasar dan media promosi yang tepat digunakan. Selama proses berlangsung, saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan umpan balik, mengarahkan diskusi, serta membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran. Pada akhir perkuliahan, setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Kemudian, kelompok lain memberikan tanggapan sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah. Untuk asesmen atau penilaian yang saya lakukan secara berkelanjutan yaitu melalui asesmen proses maupun hasil. Teknik penilaian meliputi observasi aktivitas mahasiswa, tanya jawab, presentasi, penilaian produk marketing campaign, praktek penyusunan media promosi. Indikator yang saya gunakan antara lain meliputi kemampuan mengkomunikasikan ide, kemampuan penyusunan perencanaan promosi, kemampuan bekerja sama dalam tim,
kemampuan memecahkan masalah, pemanfaatan teknologi dalam penyusunan materi pemasaran, dan selain itu, saya juga memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan mahasiswa agar mereka dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kriteria tersebut sudah selaras dengan tugas praktek dan rubrik penilaian yang dituangkan pada rancangan pembelajaran semester. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep pemasaran hospitality, tetapi juga mampu menghasilkan strategi pemasaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai dosen vokasi, saya berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mengintegrasikan teori dengan praktek, serta membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan, sehingga setiap mahasiswa berkontribusi dan juga siap di dunia kerja maupun mengembangkan usaha di bidang hospitality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Udah makan belum? Sudah. Semangat ya. Dan mudah-mudahan mata kuliah sekali ini tidak membuat ngantuk ya. Pasti. Semangat. Semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek dulu satu persatu. Tolong tunjuk tangan ya bagi yang saya panggil. Bastian Kevin Gulto, Camila Muntazah Safira, Claudio Alessandro Septerio, saya. Sabrina Tamara Kasih Siagian, Seni Wulandari, Zulham Effendi, tidak hadir Bu. Ada keterangan? Sakit atau izin? Izin Bu. Izin? Yeah. Izin. Berapa hari? Hari ini aja. Terima kasih atas respon. Baik, ketiga ada pengantar pemasaran. Kebetulan maksudnya saya juga ingatkan. Saya mau tanya dulu nih. Ada yang ingat 4P dalam marketing? Claudio? Saya panggil satu ya, produk. Kemudian price, good. Ada lagi? Place. Ayo, jangan malu-malu. Atau nggak ingat? People. Picture of people, picture of me. Siang ini kita akan membahas tentang pembuatan dokumen bisnis, ya. Seperti yang sudah saya janjikan kepada kalian di pertemuan pertama, kita sudah membahas rancangan pembelajaran semester, yaitu bahan kajian kita selama berapa pertemuan? 16. Dan ini adalah pertemuan kedua, yaitu tentang membuat dokumen bisnis. Ya, kenapa dokumen bisnis? Karena program studi pengelolaan perhotelan akan sangat banyak bersentuhan dengan yang namanya administratif di dalam lingkungan back office, ya. Sebelum kita masuk pada materi, berikut adalah capaian pembelajaran tentang pembuatan dokumen bisnis. Yang pertama, menjelaskan konsep, fungsi, dan etika komunikasi bisnis di dalam ya, menyusun bisnis letter yang efektif, kemudian menyusun proposal penawaran dan merancang company profile. Nanti kita akan membahas satu persatu kapan kita menggunakan bisnis letter, kapan kita menggunakan proposal penawaran, ya, dan bagaimana kita merancang company profile, mulai dari visi misi daripada suatu organisasi. Lalu yang berikutnya yaitu mengintegrasikan teknik komunikasi persuasif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif? Apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif? Ada yang bisa bantu? Ayo. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang
mengajak, kemudian mempengaruhi, lalu apa lagi? Meyakini. Yang terakhir, menyajikan dokumen bisnis secara profesional sebagai media komunikasi dari pemasaran perusahaan. Company profile, proposal penawaran, business letter merupakan image perusahaan. Ya, seprofesional mungkin kita membuatnya, maka konsumen akan semakin percaya kepada kita. Ya, itu capaian pembelajaran. Ya, sehingga mahasiswa nanti mampu menjelaskan fungsi bisnis letter, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bisnis letter dan menulis bisnis letter sesuai standar bisnis, bagaimana menyusun proposal penawaran, dan juga mendesain company profile yang menarik, serta menyajikan proposal penawaran secara profesional kepada konsumen. Ya, itu ada indikator keberhasilan setelah saya menyampaikan mata kuliah ini kepada kalian siang ini. Ya, bisnis letter, boleh tolong dibaca itu apa itu bisnis letter? Bisnis letter adalah surat resmi yang digunakan untuk komunikasi profesional. Iya. Bisnis letter ini bisa dibilang komunikasi satu arah. Biasanya kita menggunakan apa? Email. Ya, email. Biasanya kita pakai email. Itu medianya, ya. Lalu proposal penawaran. Silakan Pak. Apa itu? Proposal penawaran adalah dokumen formal yang menawarkan produk atau jasa kepada calon klien. Yes. Penawaran ini adalah bentuk dari polsan produknya kita. Membuat proposal ataupun penawaran, kita sudah ada ngobrol dulu dengan konsumen. Dia maunya seperti apa? Mau paket yang bagaimana? Ya, apakah full board, half board, ataukah paket meeting dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu apa yang mau kita buat, apa yang mau kita tawarkan. Ya, jadi proposal penawaran itu adalah produk yang kita tawarkan kepada si konsumen. Ya, lalu company profile, tolong dibaca. Company profile adalah dokumen representasi perusahaan yang memuat visi, misi, layanan, dan keunggulan bisnis hospitality. Ini adalah modal pertama kita untuk mendapatkan konsumen. Apa saja isinya bisnis letter? Yang pertama adalah kop surat dan juga tanggal. Kop surat perusahaan dan tanggalnya, ya. Ada logo biasanya. Ya. Pernah lihat kop surat kampus? Nah, ya. Ada logo apa saja? Kontak mana? Kementerian. Lalu ada di bawahnya alamat. Betul ya? Alamat, kemudian nomor telepon, email, website. Benar ya? Karena itu penting sekarang. Jadi company harus memiliki website perusahaan sendiri. Ya. Kemudian tanggal penulisan di bawah biasanya kanan ya. Di bawah dari kop surat itu. Kemudian nanti ada nama jabatan si penerima surat kepada, ya. Kalau di kanan nanti ada tanggal, di kiri biasanya ada kepada siapa surat itu mau kita terima. Isi dari inti pesan, menyampaikan tujuan surat secara jelas dan profesional, menggunakan bahasa yang formal, sopan, serta mudah dipahami. Ya, bisa tidak kita memberikan surat yang non resmi. Contohnya dalam surat kepada yang tersayang, kepada yang nah, saya atau aku, berikut saya lampirkan, ataupun kami kalau nanti tim, begitu ya. Ya, jadi harus menggunakan bahasa yang baku, formal, sopan, dan juga mudah dipahami. Dear guest, boleh ya, seperti ya. Dear wife, boleh? Boleh ya. Padahal itu artinya juga sebenarnya bagus ya, tapi baku, ya, sehingga tidak boleh kita gunakan. Ya, kemudian penutup berisi ucapan terima kasih, kemudian ada harapan, lalu salam menutup, tanda tangan, dan nama orang si pengirim pesan atau surat.
Artinya kita menegaskan apa tindak lanjut. Apakah dia menerima tawaran kita? Apakah dia minta nego lagi? Ya kan? Apakah langsung deal? Seperti itu. Ini ya. Ya, pakai harga. Kalau jadwal biasanya kita fleksibel dan menyesuaikan dengan keinginan tamu yang pertama. Yang kedua dengan availability dari function ataupun meeting roomnya kita. Ya. Lalu penutup yang profesional. Tapi yes, benar sekali. Susah tiba. Ya. Jadi jangan mengikuti kehendak dan juga apa yang kalian suka saja. Tapi pikirkan juga bagaimana cara klien membacanya. Ya. Kemudian presentasi dan tindak lanjut. Nah ini ya. Proposal penawaran harus segera disiapkan juga barengan dengan PowerPoint. So anytime kalian diminta presentasi, disuruh datang atau mungkin kliennya yang datang ke hotel, kalian harus direct. Ya. Gambar-gambar para pejabatnya supaya dia terlihat menarik dan meyakinkan. Ya. Apa saja yang ditulis di sana? Ada profil dan sejarah perusahaannya, mencakup visi, misi, nilai perusahaan, latar belakang berdirinya bisnis yang kalian jalankan, kemudian struktur organisasi yang profesional, under manajemennya apa, supaya klien memahami ini adalah perusahaan yang memang terstruktur. Layanan hotel, restorannya, ruang meetingnya, apalagi kamarnya, apalagi gym, spa, ya, recreation facilities ya, lounge-nya, ya. Karena fasilitas-fasilitas yang seperti ini itu mampu membuat calon ataupun segmentasi pasar kalian berpikir, oh saya bisa nih datang ke sini, oh mungkin saya bisa buat arisan di sini sambil saya dititipkan. Jadi fasilitas walaupun kecil apapun harus kalian tampilkan di company profile dalam rangka untuk mengambil kepercayaan klien, ya, restoran itu, spa dan sebagainya. Kemudian prestasi dan testimoni, ya kita kumpulkan feedback positif dari tamu-tamu yang kira-kira bisa menggait, menjamin kepercayaan the next client. Ya itu dari company. Atau feedback daripada keluhan tamu. Dear guests, berdasarkan komplain yang dilayangkan pada tanggal serta ketidakpuasan bla 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 bla. Yang intinya adalah apa? Ya, minta maaf. Ya, lalu apa yang ditawarkan di sana tidak serta merta kita harus mengganti kerugiannya. Karena yang terpenting adalah validasi. Kita mengakui kesalahan dan kekurangannya kita dan kita meminta maaf sehingga menjadi pengobat. Ya. Lalu kemudian adalah ucapan terima kasih pasca event. Nah sekarang ada yang bisa bla-bla-bla. Dengan ini kami mengajukan rancangan awal kerjasama. Ya, itu dulu. Baru kemudian berbicara tentang proposal. Ya. Nah, kemudian kan kita menggunakan proposal penawaran. Akan menawarkan layanan secara aktif, penawaran paket pernikahan, event corporate, catering, kerjasama agent perjalanan, atau tender proyek, ya literasinya mudah dipahami. Kemudian etika korespondensi bisnis, ya ditujukan kepada siapa, perusahaan mana harus jelas, ya. Kemudian contoh bisnis letter pada industri hospitality yang tadi kita bahas adalah struktur, ya. Nanti di akhir akan ada tugas masing-masing dari kalian membuat satu-satu contoh, ya. Ya, Claudio, kan? Ya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk saya bertanya. Jadi kalau misalnya kita udah buat persiapan yang matang nih kan, kayak company profile udah, terus dalam company profile kita juga udah well prepared nih. Dari sangat meyakinkan. Tapi dari kitanya yang ingin menawarkan itu yang kurang yakin. Tapi di company profile sudah jelas semua, tapi teknik
berpengaruh. Kamu adalah representasi daripada perusahaan. Menarik apapun, tetapi ketika kamu tidak yakin kamu mampu menjual, juga akan ada yang percaya. Kalian harus percaya diri dulu, ya. Kalian tahu apa yang mau kalian jual dengan pasti. Kan sudah tahu segmentasi pasar yang mau didatangi siapa, konsumennya siapa, kliennya siapa, kebutuhannya kira-kira apa, ya. Jangan asal datang saja. Ini perusahaan besar yang mau didatangi. Ya. Tapi kalian menawarkan produknya yang biasa-biasa saja, dia pun tidak akan tertarik. Bahkan dia akan menganggap kalian underestimate sama dia. Apa kunci percaya dirinya? Kalian harus teliti dulu siapa klien kalian. Kan perusahaan tuh. Kamu bukan hanya perlu menguasai perusahaan kamu harus mencari tahu juga perusahaannya dia. Siapa yang pernah kerja sama dengan dia? Siapa perusahaan atau hotel yang pernah dia pakai jasanya? Dunia marketing sangat menjunjung tinggi relasi yang berkualitas. Setiap marketer di perhotelan manapun itu pasti mempunyai jejaring kok. Network kalau kita bilang. Kalian bisa mendapatkan penelitian dari marketer yang lain, dari pemasaran di hotel-hotel. So make sure kamu juga harus mempelajari perusahaan yang akan kamu datangi. Mulai hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan, kalian sudah mulai bisa merancang atau take video maupun foto dengan background di Hotel Ahmad Tahir. Seluruh jurnis sudah saya lampirkan di LMS, silakan nanti diklik di mata kuliah saya, dan juga contoh dari ketiganya saya sudah lampirkan di sana. Jelas tentang penugasan? Jelas. Jadi nanti uploadnya juga di LMS. Well, karena sudah selesai kelas kita, saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif di dalam perkuliahan ini dan semoga membawa pemahaman baru tentang pemasaran hospitality dan juga insight sebagai seorang pemasar. Terima kasih, selamat sore semuanya.